waktu yang ada ini, bagi hormat dan kemuliaan Allah, give him your best as he has given you your best. Dari dulu itu moto saya. Sekalipun saya di sana sini banyak kelemahan, satu hal saya pastikan, saya serius terhadap Tuhan dalam pelayanan saya. Tak ada gading yang tidak retak. Teladan. Mari kita lihat bagaimana Markus misalnya merekam kehidupan Yesus. Dalam satu hari maka kita temukan memang dia melayani saja. Misalnya versi Markus pasalnya yang pertama. Kita baca Markus 1, 21, 22. 1, 2, 3. Iya, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Perhatikan, di Kapernaum mereka tiba setelah hari Sabat mulai, berarti di awal ini. Lalu ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Dua macam pelayanan, satu digerakkan daging, satu digerakkan roh. Waspada, jangan ada yang melayani digerakkan daging, sekedar memperbaiki status. Jikalau kerohanianmu bagus, pasti digerakkan melayani. Kalau kerohanianmu tidak bagus, melayani pun saudara pasti jadi batu sandungan. Belum tentu karena melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri ujung-ujungnya. Karena itu bahaya sekali. Kalau kerohanian kita tidak bagus, kita giat melayani, sangat bahaya. Itulah kesaksian Pak Julianto kemarin. Berkelahi, minggu langsung berdamai. Karena apa? Karena besok mau melayani. Kan itu dikatakannya kan. Jadi pengalamannya dihotbahkan. Apakah kalau kita sudah aktif, sudah giat pasti melayani Tuhan? Beliau menjawab dengan kesaksiannya, tidak. Dalam penelitian saya Injil Yohanes, Tuhan berkata begini, ketika perempuan Samaria mengatakan, "Guru, kau bilang ibadah, kami juga beribadah di Gunung Gerizim." Tuhan berkata, Allah itu roh, barang siapa beribadah kepadanya harus beribadah dalam roh dan dalam kebenaran. Langsung saya nangkep, berarti Tuhan sedang mengenalkan apa? Kau beribadah tapi bukan dalam roh, kau beribadah tapi bukan dalam kebenaran. Dan itulah yang dikatakan Paulus juga dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka itu, orang Yahudi itu, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengenalan yang benar. Hati-hati, biarlah mungkin seminggu satu kali yang dipersembahkan dalam keterbatasan waktu, atau mungkin 2 kali, tapi itu digerakkan roh. Itulah Tuhan kita. Mengapa melayani makin serupa dalam kesaksiannya? I want to be like Jesus, makin serupa dengan Tuhanku. Lalu kita lanjutkan 29. Setelah 21 mulai Sabat, 29 1-2 ya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, lihat ini. Jadi dari pagi sampai malam ya. Sesudah matahari terbenam, dibawa kepada Yesus semua orang yang menderita sakit, yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Lihat itu, betapa Yesus sangat diperlukan. Saya sendiri merasa kalau bisa 365 hari di luar rumah, karena sangat diperlukan pelayanan. Tapi akhirnya saya pikir tidak bisa Tuhan. Sedangkan saya sudah berkomunikasi dengan istri, dengan anak-anak, baik ketika di rumah, baik di luar rumah. Kami kadang-kadang masih miscommunication, apalagi makin sering saya di luar. Dan saya di hadapan keluarga saya berkata, saya tidak suka di luar rumah. Kalian tahu itu. Istriku tahu, kalau tidur, kecuali seminggu ini, selalu aku peluk, aku cium-ciumin terus dia. Ku taruh kepalanya, ku angkat ke apa ini? Lengan. Ah, sakit katanya. Enggak, daging di sini banyak, empuk kok, ku bilang. Ku tarik dia. Biarin kita mesra sambil dia tidur, lalu ku pegang dia begitu. Tapi seminggu ini tidak, karena dia flu. Nanti menular sama aku bilang.
saya mau ke Amerika sebentar lagi melayani. Jauh, mahal mereka bayar. Jangan sampai gak maksimal. Kalau kumpul sama anak-anak, wah asik sekali. Saya tidak suka di luar rumah, saya tak tahu itu. Jadi kalau ada orang yang lebih suka di luar daripada di dalam rumah, saya jauh lebih suka di dalam rumah daripada di luar rumah. Tapi karena pelayanan, inilah Tuhan kita, pulang malam terus dibutuhkan. Lalu ayat 35, perhatikan 1, 2 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat sunyi, terus melayani lagi. Lalu perhatikan 38, 1, 2 ya. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena lihat ini, inilah teladan Tuhan. Makin serupa dengan Tuhanku. Inilah dia. Itu rekaman Markus. Bagaimana rekaman Yohanes? Orang berkata, abang dari manapun temanya pasti ke Yohanes. Ya memang, saya sudah 10 tahun otaknya di Yohanes terus. Jadi cepet-cepet ya. Coba kita lihat rekaman Yohanes. Sama. Yesus sejak umur 12 tahun, hidupnya habis-habisan diberikan kepada umatnya. Istilah tadi dari Dr. Yusak saya pinjam. Perhatikan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai 28. Kita perhatikan setelah introduksi pendahuluan Yohanes 1 sampai 18 kan pendahuluan, semacam daftar isi. Lalu mulailah narasi. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia dan seterusnya. Lalu kemudian kita melihat dari sini pindah dia kepada Mesias, ya. Ayat 24, di antara orang-orang yang diutus ada berapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia? Yohanes menjawab, aku membaptis kamu dengan air. Dia yang lebih besar membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes. Itu introduksi. Setelah konten langsung dia kenalkan Yesus yang luar biasa, Yohanes yang dikenal hebat sekali. Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita tahu yang membuka tali kasut waktu itu pekerjaan babu. Maka dia berkata, aku bukan babu, aku itu adalah rasul besar yang dikagumi di zaman ini. Tetapi kebesaran Yesus jauh lebih hebat, sehingga untuk tugas babu pun aku tidak layak. Hebat sekali. Mari saling mendoakan supaya seumur hidup kita makin cinta kepada Yesus. Dan ada satu pribadi yang membuat hatimu marsi-gor-gor, menyala-nyala, burning for someone except Jesus Christ. Itulah tulisan buku yang ditulis oleh John Wesley yang juga saya sangat suka. The Burning Heart of John Wesley. Hati yang menyala, to love Jesus than anything, than everyone. Dan kemudian kita lihat pada keesokan harinya, berarti hari yang baru bukan? Ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti dia sedang menunjuk Yesus dalam pelayanannya. Itulah hari kedua, ya. Lalu ayatnya ke-35, lompat saja. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika melihat Yesus lewat, dia berkata, lihat anak domba Allah. Jadi ini hari ke-3. Kemungkinan hari keempat itu sesudah ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Itu kata Yesus di mana dia tinggal. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Hari itu mereka kira-kira pukul 4. Nampaknya selesai. Lalu kemudian dimulai lagi narasi baru tapi disambung ayat 40. Ini hari keempat, kemungkinan besar.
Para ahli menduga begitu. Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, lalu kemudian dikatakan kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, yang membawanya kepada Yesus. Itu hari keempat. Lalu ayat 43, keesokan harinya, lihat ya, kemungkinan hari kelima kalau yang tadi hari keempat, atau kemungkinan hari keempat kalau yang tadi 1 hari ya. Oke, kita ikutin aja dulu. Salah seorang ahli perjanjian Yohanes, itu Raymond Brown, dia berkata seperti itu. Jadi ini hari kelima. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus berasal dari Bethsaida, lalu terus dalam pelayanan. Lalu kemudian ayat 43 tadi udah ya. Nah, selesai ini, mungkin sesudah hari ini masuklah narasi khusus pasal 2 pada hari ketiga dari yang sudah lewat. Jadi ulang lagi. Setelah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, mungkin ada hari keenam, begitu catatan hilang atau bagaimana, maka masuk lagi detailnya. Pasal 2, pasal 3, pasal 4. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Yesus itu sepanjang hidupnya memang melayani. Mari kita nikmati. Dan kita baca kesimpulan daripada Matius. Ini saya bahas di Kamp Nasional Mahasiswa waktu di Ancol. Matius pasal 9. Bagaimana Injil Matius mencatat hidup Yesus. Mari kita perhatikan ayat yang ke-35 sampai 38 sekarang. Kita akan menggali bagian ini lebih detail. Saya baca ayat ganjil. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian banyak, lihat ini, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Itu frustrasinya Bang Yusak, itu frustrasinya saya. Tapi saya melihat tadi malam banyak angkat tangan. Meskipun nggak semua berdiri angkat tangan, saya bersuka cita. Memang di kami ini saya sangat positif dalam doa pribadi. Seperti Tuhan berkata, yes, I will do it. Kamu sudah meminta, saya akan mengerjakan. Percayalah, kau akan melihat alumni, barisan alumni yang cinta kepadaku. Jerih lelahmu tidak sia-sia. Maka saya sangat positif ini, sangat positif. Ya. Ayatnya di sini dikatakan, ayatnya yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah terlantar. Tuaian banyak, pekerja sedikit, lelah terlantar, tuaian banyak, pelayan sedikit. Kondisi begitu ekstrim. Mari kita baca 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Teladan Tuhan adalah bersaksi, more like Jesus. Tidak ada pilihan gaya hidup yang normal selain daripada mengikuti jejak kaki Tuhan untuk melayani juga. Mari kita lebih detail lagi dari ayat ini. Kemana kita melayani? Itu yang kita lihat selanjutnya. Setelah kita lihat yang pertama soal keteladanan, kita lihat di sini where, kemana? Supaya mudah saya bikin semua dengan tanda tanya. Kalau kita baca 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua pasar, bahasa Yunani. Tidak ada mengecualikan, tidak ada daerah bebas Injil. Samaria itu daerah yang dianggap bebas Injil di dalam konteks gereja mula-mula. Tapi Yesus tegaskan secara khusus eksplisit kota itu. Orang berkata, what is so special with the Samaria that Jesus mentioned it very explicitly, especially so many more wonderful cities during that time. Saya berkata bukan karena hebatnya Samaria, bukan, justru karena dihindari itu.
Maka dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, pusat peradaban dunia, pusat Injil dimulai, di seluruh Yerusalem, di seluruh Yudea provinsi dan Samaria. Disebut secara khusus. Tidak boleh ada satu daerah manusia ada di sana di mana Injil tidak sampai. Di sini kita lihat keluasan hati Allah Bapa. Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Itulah 1 Petrus pasal 2 itu, bahwa Allah tidak ingin seorang pun binasa. Itulah Yohanes pasal 3 itu. For God so loved the world. Itu verb dalam bahasa asli. Allah begitu mengasihi si dunia. Dia bukan hanya kasih traktat, dia tidak hanya kasih nabi, dia tidak hanya kasih rasul, tapi dia kirim the best of him, anak tunggalnya, diberikannya anak tunggalnya. Itu sebabnya kalau rekan-rekanku alumni, kita saling mendoakan, kita berpegangan tangan, sama-sama saling mendorong. Give him your best. Semua yang terbaik dari kita persembahkan kepada Tuhan. We are in the same spirit, and I think that is the way we please Him. Itu caranya kita sedang mempermuliakan, memperkenankan Dia. Saya berkata kepada anak saya semua, terserah kalian mau jadi apa, terserah. Kalau boleh saya memilih, kalian semua jadi pendeta. Tapi soal pendeta itu panggilan Tuhan. Tapi kalian tidak jadi pendeta tidak apa-apa. Kalian harus berhati pendeta, melayani Tuhan. Berapa banyak uangmu? Pertama langsung persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih kepada kalian semua. Salah satu pendukung setia STT Trinity adalah anak-anak saya. Persembahan mereka, perpuluhan mereka. Terima kasih kepada Tuhan. Luar biasa. Ini kita lihat ini. Kemana dikatakan ke semua. Semua apa? Semua kota, polis dan desa, kome bahasa Yunani. Kota, jangan abaikan kota. Desa, jangan abaikan desa. Sebenarnya saya tergerak untuk pakai PowerPoint supaya semua jelas apa yang sudah kita kerjakan. Tapi saya pikir nanti konsentrasi terganggu. Udahlah saya sebut. Nah, desa-desa yang sudah kita layani, mungkin teman-teman tidak tahu itu. Kita pergi ke Sipolha, kita pergi Tanjung ke Hutamula, kita pergi ke Tambun Rea, masuk ke pedalam, terisolasi itu. Sesudah itu saya berdoa, Tuhan biarlah suatu ketika hamba-hambamu dari Trinity melayani di tempat ini. Kita pergi ke pedalaman Ronggur di hutan, sehingga Pak Reses berkata belum pernah ada orang melakukan pelayanan di sini. Paling tinggi di Pangururan saya tahu. Inang pendeta, Pak Reses saya tahu waktu itu Inang Deborah. Karena apa? Saya pun mendengar begitu. Tim saya yang survei mengatakan di Pangururan aja kita Pak, karena terlalu berat medannya ke dalam dan dingin luar biasa. Siang aja dingin, apalagi malam. Belum tentu orang Jakarta cocok. Lalu saya berkata, oke, kalau tidak ada orang melayani ke dalam pedalaman itu, justru jangan usulkan pergi ke Pangururan, harus ke pedalaman. Ini misi kita, pergi ke tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Di sini ada Martina, di sini ada Laura. Di mana kalian? Itu dia Martina. Laura di mana Laura? Udah pulang ya? Si Jundre, itu dia Laura. Jundre mana kau Jun? Itu si Jundre. Siapa lagi dari KBD? Ya. Kita pergi, saya bersyukur mereka ini setia, dibawa ke pedalaman mana saja setia. Nanti kita akan masuk ke pedalaman ke Dolok Sanggul, kemudian ke Siborong-borong. Lalu kemudian dikatakan oleh Tiroi, saya bersyukur melihat bagaimana Tuhan memimpin pelayanan Amang katanya. Desa, kota, luar negeri, mancanegara. Saya berkata, biarlah hidupku bagaikan air mengalir. Kalau hidupku sudah tidak ada, mulut terkatup, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Saya berdoa sebelum saya pulang kampung, boleh kupersembahkan 100 hamba Tuhan yang mengerti isi hati saya sesuai dengan saya tangkap dalam firman Tuhan. Kalau saya mengajar mereka, saya sangat serius. Saya berkata orang tua macam saya, tidak mungkinlah datang ke sini hanya untuk cari duit.
Dan kalian tahu uangku yang banyak habis di sini kan. Tidak ada di antara kalian yang boleh dikeluarkan dari sini karena nggak ada uang kan. Hanya karena kalian nggak disiplin. Karena apa? Yang maksud saya cuma satu. Kalian bisa melanjutkan api pelayanan yang ada dalam hati Bapak. Tolong serius doakan itu. Ada ratusan STT di Sumatera. Ini bukan salah satu. Ini adalah satu yang sungguh-sungguh harus beda dengan yang lain. Itu saya katakan kepada mereka. Tolong doakan, tanggal 29 saya akan ke Amerika, ya. Dan pelayanan pertama di Colorado, lalu kemudian minggu selanjutnya di Sacramento dan San Francisco, lalu minggu selanjutnya ke utara di Seattle, 21 sampai 31 bersama David. Dia mengatur di sana, mantan staf Perkantas. Dia berkata, abang siapkan khotbah dalam bahasa Inggris, ada audiens. Oh iya, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Batak juga boleh. Oh nanti di Los Angeles saja Pak, di bahasa Batak. Di LA banyak orang HKBP katanya. Oke, diakhiri dengan di LA. Tanggal 21 sampai 31 saya akan ke Los Angeles. Mohon doa Bapak Ibu sekalian. Kemana saja. Ada lagunya kan? Coba kita nyanyi. 1, 2 ya. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanku takkan pernah bersalah. Tolong ku taat memikul salibku, ku mau cinta yang dicintahu. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, Tuhan pimpinanmu sempurna. Begitu ya, terbalik ya, benar ya. Nah itu loh. Kemana saja? Where? Ya. Lalu how? Bagaimana kita melakukan pelayanan ini? Kita harus hati-hati. Harus kembali kepada teladan Yesus. Bagaimana kita melakukannya? Ayat 35b dikatakan apa? Di sana dia mengajar. Pengajaran sangat penting. Mengajar. Teaching. Didakhir. Supaya jemaat itu bertumbuh menjadi dewasa, sehingga pindah dari sini, kata Ibu Ati, ke sini ke dalam kerajaan Allah. Diajar sehingga mereka yang hidup dikendalikan hawa nafsu dan setan sekarang dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman. Jatuh bangun itu proses natural perjalanan, tapi akan terus Roh Allah dan firman akan membentuk. Itu sebabnya saya kemarin dalam ibadah keluarga berkata, never give up. Jangan pernah give up sebagai suami atau sebagai ayah, sebagai istri atau sebagai ibu, sebagai anak. Jangan pernah give up. Belajar dari Yesus. Jangan pernah hancurkan. Selesailah komitmen keluargaku. Jangan pernah. Tuhan more than sanggup, more than able to create, to renew, to make your family to the perfection. Oh ya, more than able. Anak-anakku semua, mantuku mendengar khotbah saya ini. Dan saya berkata kepada mereka, siapapun kalian, Tuhan sanggup berubah kalian. Tidak ada dosa, tidak ada setan yang terlalu hebat di mana kuasa Allah tidak bisa kerjakan. Teaching, tapi bukan hanya teaching. Kalau kita lihat di sini, memberitakan Injil, pekabaran Injil. Penginjilan. Dr. Stephen Tong berkata, kalau orang belum bertobat jangan diajar, injili. Kalau orang sudah bertobat jangan diinjili, ajar. Betul. Penginjilan. Itu sebabnya tolong doakan tanggal 14 sampai 16 ini kita akan mengadakan KKR penginjilan. Pertama di lapangan di Dolo Sanggul, kemudian di lapangan terbuka Siborong-Borong. Tentu akan kita jemput dari berbagai tempat lokasi itu supaya datang semua membahas. Ya. Tolong doakan itu.
Kita penginjilan supaya mereka mengalami Yesus Kristus. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan maklumlah, itu Tuhan juga tahulah dosa terlalu berat ini. Setan musuhmu itu sebelum dia habis, dia makin ganas merusak jemaatmu. Izinkan saya memberitakan keselamatan dulu, lepas mereka dari ikatan belenggu dosa. Habis itu kalau mau kau panggil mereka ke sisimu, kembali terserah, pokoknya masuk surga dulu. Oh, itu doa saya, jangan ada yang mati di luar Kristus. Penginjilan. Lalu bukan hanya itu, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Healing. Itu yang dikatakan teaching, preaching, healing. Atau kalau mau dibalik, preaching, teaching, healing. Ya, terserah itu. Itu sebabnya bertemu dengan dokter ini kita senang. Saya selalu senang kalau dokter makin dekat dengan kita. Saya sangat senang kalau roh Allah menggerakkan. Dalam pelayanan Yesus, dua-duanya nggak pernah dipisah, selalu berjalan. Penyembuhan jasmani, pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil, penyembuhan jasmani. Doakan supaya barisan dokter yang cinta Tuhan digerakkan Tuhan, yang mencintai Tuhan dan pelayanannya lebih dari apapun di bawah kolong langit. Doakan supaya makin banyak dokter yang tidak pernah tergiur dengan uang, tetapi hanya tergiur dengan panggilan Tuhan. Setelah begitu jangan lupa, bisa Allah memberikan uang banyak-banyak. Setelah kau tidak tergiur dengan uang, saya kasih kau uang banyak-banyak. Begitu Tuhan itu memang misterius cara kerjanya. Saya akan berkata tadi malam, salah satu tema teologi yang paling saya kagumi dan saya suka dan paling saya nggak ngerti adalah mysterion, mystery. Dan saya berkata, I thank God you have the mystery. There is a vocabulary, ada kosakata misteri. Orang yang ditinggalkan bapaknya sejak dalam kandungan, bisakah berhasil? Bisa, karena ada the mystery of God. Akulah bapak bagi anak yatim. Istri yang ditinggal muda oleh suaminya jadi janda muda membesarkan anak-anaknya, bisakah berhasil? Bisa, karena aku adalah suami bagi yang ditinggalkan oleh suami, kata Allah. That is the mystery. How God will lead the family, we don't know. Simply that is a mystery, mysterium. Tapi mari terus melekat dengan Tuhan, doakan, rindukan, alami the mystery, supaya kita dari tahun ke tahun kagum kepadanya. Itu soal how. Lalu why? Apa dasarnya kita harus pergi melayani ke desa, ke kota, mengadakan preaching, teaching dan healing? Jangan karena kedagingan, jangan karena ganda kepribadian, mau melarikan diri dari kenyataan, jangan. Karena harus digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Kita lihat ayat yang ke-36. Mari kita baca 1, 2 ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Perhatikan ini. Apa? Mengapa? Why? Perhatikan dua kata yang penting. Melihat atau visi. Ada visi. Lalu perhatikan kata tergeraklah, splakamah, seperti dokter medis sedang membedah, keluarlah usus-ususnya. Begitulah hati Yesus seperti tercabik-cabik melihatnya. Mata ada visi, hati ada yang tercabik, dirobek-robek. Tadi Dr. Yusak menangis waktu Johnson datang ke Cina. Pertama kali dia tiba katanya ke pelataran, Watchman. Waktu dia tiba, dia langsung hari pertama dia tiba, dia melihat ada orang mati diusung. Dia berkata, Tuhan, saya terlambat datang. Sekiranya saya datang sebelumnya, mungkin orang ini dengar Injil, mungkin orang ini tidak mati tanpa Yesus. Lalu dia memulai pelayanannya dengan segala kesungguhan supaya Cina mendengarkan Injil Tuhan. Banyak orang yang pergi ke daerah sana, Yerusalem, banyak orang.
Di sekitar Palestina banyak. Tapi apa yang dilakukan? Kacamata politik yang dipunyai. Tapi Yesus bukan kacamata politik. Dia punya kacamata rohani. Ini yang kita mau. Mereka letih, mereka terlantar. Saya pernah bahas di Indikam Nasional Mahasiswa. Saya nggak punya waktu menjelaskan kata aslinya. Itu bisa dimengerti seperti kayu yang dikuliti sampai menipis. Itulah artinya mereka letih. Apa artinya terlantar? Yaitu mereka habis kekuatan, tidak ada lagi kekuatannya. Maka tergeletaklah mereka di mana saja, karena untuk melangkah, sekedar melangkah pun nggak bisa. Itulah kondisi di zaman itu. Dan ini juga kondisi sekarang. Kalau rekan-rekan pergi kemana, sebutlah, saya sering tiap bulan ke Toba, ke Samosir, ke Simalungun. Wah, banyak masalah. Saya sudah pernah kasih tahu tahun lalu. Banyak sekali. Puji Tuhan kita bisa mudah mengetahui psikologi orang Batak. Tidak seperti orang Jawa. Orang Jawa waktu senang diam, marah diam, selalu diam. Kalau orang Batak, wah gampang. Senang, kalau marah matanya langsung kelihatan, jadi gampang. Nah kalau orang Batak itu karena udah begitu ribet problemnya itu, mulai lapo itu berkembang biak itu cepatnya bukan main. STT Trinity sejak 2012 satu, dan lapo di sebelahnya satu. Sekarang STT Trinity tetap satu, meskipun kampus barunya bertambah satu, tapi lapo sudah bertambah 6 lagi, jadi 700%. Nah, apa yang mereka lakukan di Lapo itu? Mulai jam 10, jam 11 mereka pun bernyanyi. Nyanyinya apa? Kalau nyanyi sukacita, joyful, joyful, senang kan? Itu cerminan. Dalam buku himnologi dikatakan lagu adalah kristalisasi jiwa. Apa yang sering dinyanyikan orang, itulah dia. Kalau kau punya suami yang sedang bermasalah, dengar apa yang dinyanyikannya. Itulah dia. Kalau kau punya istri punya bermasalah atau tidak ada masalah, dengar saja lagu-lagunya. Itu apa yang di hati keluar melalui mulut, kan begitu kan? Yang mereka nyanyikan itu adalah apa? Sita konau bigu iku ponau sobaun buat tonaura porhas unakutan nasongono. Ekspresi itu, oh setan tangkaplah aku, oh berhala-berhala rampaslah aku, supaya selesai semua problem ini. Kadang-kadang saya terbangun jam 2 pagi, sepertinya saya mau teriak, Tuhan, sekiranya saya bisa khotbah sekarang berdiri di sana, saya akan mengatakan, hei Batak, jangan lupa, Tuhan kirim Nomensen ke sini, ditinggalkan Jerman, dilupakan semua. Untuk kita Injil sudah datang, sudah lebih hampir 2 abad, tapi kau yang meninggalkan sumber hidupmu. Sampai kapan Batak seperti ini? Lalu saya menoleh ke gereja, saya melihat yang kau sibukkan itu apa sih? Kadang-kadang saya lihat waktu HKBP di bawah pimpinan Dr. Darwin ketemu dengan Jokowi, lalu mereka barisan berbaris di istana. Saya pikir, Tuhan, apakah sukacita terbesar dari Eporus dan pimpinan kami? Apakah ketika bertemu dengan jiwa-jiwa yang mau gila tapi bisa dilayani, bisa didoakan? Atau kalau ketemu dengan pejabat, presiden, menteri, kalau begini Tuhan, susah jemaat berjuta-juta ini. Kalau saya curhat seperti ini, setiap punya keyakinan Tuhan bisa pakai siapa saja. Jikalau pendeta sudah kehilangan visi, biarlah alumni bangkit. Masih ingat itu Tuhan Yesus diprotes oleh orang Farisi, guru, ribut semua ini menyambut engkau. Lalu Tuhan berkata, jikalau mereka diam, batu akan teriak. God and God alone, God and God alone. Waktu nyanyi saya pikir, Tuhan benar, Engkau yang dipuja, Engkau
Tapi kenapa Indonesia makin buta Tuhan? Agama besar tidak menyeru Allah, ingin menghabisi sesama. Agama yang mengaku Kristen juga sama. Di mana nabi-nabi, di mana rasul-rasul, di mana anak Tuhan, di mana yang dewasa? Cuman saya pikir memang garbage in, garbage out. Kalau jemaat buta, kalau pemimpin buta, buta memimpin buta, keduanya masuk jurang. Kita harus segera melakukan perubahan. Kita doakan sebelum pulang, minta mata yang melihat, hati yang berbelas kasihan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, pelayanan terlalu besar. Tuhan, jaga apa yang kulihat, jaga apa yang kurasakan. Jangan lebih besar yang kulihat dan kurasakan membuat saya stres dan akhirnya tidak sanggup. Tuhan, kendalikan, Engkau tahu aku milikmu Tuhan. Aturlah bersama dengan teman-teman saya. Kalau kita share pelayanan ini, ada berapa ratus, 486. Ada satu orang berkata, abang, apa yang kau ingin lakukan, jangan sungkan kasih tahu saya akan dukung. Tapi dalam hati saya, kekuatanmu seberapa sih? Saya tidak butuh satu orang, saya butuh minimal mungkin 1000 orang minimal. Kita minta visi dan hati kepada Tuhan. Lalu selanjutnya yang ke-6, melihat itu lalu apa tuntutan Yesus? Wah, apa tuntutan Yesus? Setelah dia pergi, setelah dia sendiri turun tangan. Perhatikan, mari kita baca ayat 37, 1-2 ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian banyak, pekerja sedikit. Untuk apa? Bukan sedang berteori. Iya ya, makin banyak orang gila ya, makin banyak orang susah ya, makin banyak orang masuk penjara ya, makin banyak keluarga yang berantakan ya, makin banyak keluarga yang cerai ya, makin banyak suami yang selingkuh ya, makin banyak istri yang selingkuh ya, makin banyak anak yang nggak betah ya, makin banyak anak terus lebih betah di gadgetnya ya, less anak berbicara dengan temannya. Dan kita sudah melihat ini di mana-mana. Seperti kesukaan berbicara tidak ada lagi. Saya pikir setankah ini atau gimana nih? Tuhan berkata, kalau kamu lihat ini action, maka dia berkata, karena itu harus ada action. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Berarti apa? Inilah curhatnya Tuhan Yesus. Yesus tidak masa bodoh. Yesus tidak berkata itu bukan urusanku, itu urusannya. Makananku melakukan, dan bukan hanya melakukan, menyelesaikan. Kalau kita berkata more like the master, saya harap jangan ada seperti adikku tadi di satu tempat. Aduh, Amang, itu temanya terlalu jauh, terlalu berat. Saya berkata, kamu suka atau tidak tema itu? Itu dulu jawab dulu. Mestinya kamu suka dong. More like the master. Anak saya si Abdi, saya perkenalkan sama teman, langsung berkata, kamu seperti Judika ya? Seperti Judika ya? Abdi ya? Judika atau apa sih? Terus Abdi kayaknya ya, dugaan saya agak seperti Bangga dia. Nah begitu. Nah, seperti Judika Bangga, seperti Yesus. Dr. Henry, banggalah ya, nanti pulang, jadikan itu jadi kebanggaan. Saya ingin seperti Yesus. Yesus di bawah kolong langit, setiap kali menjejakkan kaki, dikejar oleh orang yang letih lelah, ingin mendapatkan kesembuhan. Yesus tidak ada lagi. Karl Barth berkata, tanganmu Henry menjadi tangan Yesus, tanganmu Lubis menjadi tangan Yesus. Lakukanlah hal yang sama. Tanganmu Yusak, mereka penyakit saraf semua karena tidak mendengar khotbah lainmu si Sagala itu. Udah, bereskan dulu sarafnya. Sesudah normal dia kirim lagi sama si Sagala. Mungkin begitu, kerjasamalah. Puji Tuhan, ini seruan Yesus. Dia tidak masa bodoh. Itu sebabnya mari kita pulang sebentar berkata, siap Tuhan. Apa yang menghalangi
menghalangi kita melayani Tuhan? Mestinya nggak ada. Karena apa? Dosa masa lalu sudah diampuni. Masa kini Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman, Tuhan kasih komunitas. Itu sebabnya saya berkata, Tuhan terima kasih kami sudah pindah ke sini. Kalau Tuhan berkenan tahun depan di atas penuh. Makanya tadi saya berkata, kenapa kami mencret ini? Saya berkata sama resepsionis sana. Saya bicara dulu sama ibu Radius dulu, atau sama anaknya Mas Yusuf. Saya tidak terima ini. Mestinya kalian salah satu yang paling setia mendukung pekerjaan ini. Sebelum Kinasih berkembang pesat seperti ini, hanya ada Kamboja di depan sana. Kami sudah pakai Kamboja. Pak Radius waktu itu datang. Waktu itu Pak Radius berkata, we welcome you all. Ini rumah kita, ini milik kita, bukan milik Radius. Milik Allah dititipkan kepada Radius. Begitu sama ibu waktu itu. Saya berkata, amin. Dan saya berkata, kenapa kami mencret-mencret 40 lebih di hari? Apakah ada pimpinan yang salah, berbohong, menipu, pecat itu? Hentikan itu. Jangan dirusak pekerjaan Tuhan ini yang besar ini. Dosa merusak. Dr. Walter Hansen memberikan dari banyak ilmu yang saya dapat dari dia tentang New Testament mulai dari semester 1 sampai semester terakhir. Salah satu yang paling menonjol, remember this. Ingat ini, dosa membutakan matamu. Iya, ada dosa. Kamu lihat istrimu jelek, istri orang lain cantik. Kamu lihat suamimu jelek-jeleknya aja, gendut sekitar perut misalnya, makin gendut. Ngorok, semua jelek-jeleknya. Kamu nggak lihat baik-baiknya dia, betapa sayangnya dia kepadamu, hatinya melekat kepadamu. Semua cewek cantik, paling cantik di dunia, dia sudah tutup mata kepadanya. Oh iya, tapi kalau dosa membutakan, istri orang lain lebih cantik. Seperti kata teman saya yang di Medan, ya binereng niuliniba ro ilu, ya binereng niulinidongan ro ijur. Aku lihat istriku, aku mau menangis, turun air mata. Waktu kulihat istri kawan, turun air liur, ngiler. Saya bilang Roh Kudus itu, gak boleh begitu. Aku lihat istriku, roh hijau. Aku lihat istri, kawanku, roh segar, begitu aja lah, jangan. Maksud saya kalau saya bilang Roy lu sedih kan kasar dong. Jadi kita bilang aja ya istri orang kita lihat senang. Apa kabar bapak, kabar suami baik-baik. Kalian makin sayang-sayangan ya. Gitu. Oh iya, tanya istri saya kalau mau curhat sama dia. Saya sangat ijur sama dia. Dianya yang selalu roilu. Oh iya. Dan itu doa saya. Tuhan, saya bilang, aku tidak bisa menyimpang. Aku harus makin cinta. Itu rahasianya. Bikin aku terus makin hari makin cinta kepada istriku, supaya aku tidak tergoda dengan yang lain. Itu nomor berapa itu? Belum. Aku nggak pakai kacamata. Tunggu. Oke. Itu dosa bisa merusak itu. Kalau suami istri hubungan tidak beres, kalau orang tua anak hubungan tidak beres, kalau anak orang tua hubungan tidak beres, jangan bicara pelayanan deh. Jangan bicara pelayanan, nggak bisa. Bukannya kita tidak more like the master dalam ambisi, kita tahu kita harus pergi ke mana-mana, tapi hubunganku dengan istriku nggak baik, hubunganku dengan anakku nggak beres. Maka saya berkata kepada anak saya, tolong doakan terus Bapak. Kalau kalian mencintai pekerjaan yang sangat mulia besar, topang terus. Bapak itu juga manusia biasa. Tolong kalau ada kelemahan, sesudah capek pelayanan, jangan kalian merasa oh my poor daddy. Jangan. Katakanlah terima kasih Tuhan, masih bisa pulang Bapak kami ini sehat, syukur. Begitu. Lalu doakan lagi, topang lagi. Saya sungguh melihat mereka adalah kekuatan kubu pertahanan. Jikalau mereka bisa dihancurkan setan, besok saya berkata, pulanglah saya Tuhan. Saya berkata kepada mereka itu, kalau kalian melakukan dosa, ambil tali, ikat supaya saya mati cepat.
Saya memilih sadar melayani Tuhan, hidup benar sungguh-sungguh, atau membiarkan hidup dalam dosa. Saya tidak mau. Saya pilih hidup benar. Kalau hanya dalam dosa, pulang saja saya ke kampung. Ke kampungnya Musa Iksan, bukan ke Banandol. Okay? Dosa membutakan, kata Hansen. Yang kedua apa? Dosa melumpuhkan. Dosa melumpuhkan. Saya tahu ini, saya tahu, tapi nggak bisa. Saya tahu penting doa, tapi saya nggak bisa berdoa. Saya malas berdoa, saya enggan berdoa. Saya selalu merasa nggak perlu berdoa. Yang penting berstrategi. Padahal kita banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Karena terlambat berdoa, karena kurang berdoa. Raja-raja Israel ketika kekuatan sempurna di sana, mereka bikin strategi, akhirnya kalah. Tapi ketika mereka melihat kekalahan, mereka berdoa berseru, Tuhan mengoreksi kesalahanmu di sini. Kau meninggikan diri, kau tidak mengutamakan Tuhan. Akhirnya mereka minta ampun, kemenangan terjadi lagi. Doa itu penting sekali. Bahkan kalau baca doktrinnya Paulus, ini menarik gitu. Suami istri tidak boleh berjauhan kecuali ke persetujuan bersama. Lihat itu. Tidak boleh suami pergi sukanya, istri pergi sesukanya. Karena apa? Istri, tubuhmu bukan milikmu, tapi suamimu. Suami, tubuhmu bukan milikmu, tapi istri. Karena apa? Jaga intimasi. Kalian saling memerlukan. Kau tidak tahu kapan suamimu memerlukan kau. Kau tidak tahu kapan istrimu memerlukan kau. Tetapi ketika istri memerlukan suami, suami memerlukan istri, always available. Ingat baik-baik, banyak kehancuran keluarga tidak disadari karena di sini. Akhirnya dia tidak puas, tidak mengalami kelaparan, akhirnya lari keluar. Dia ini tidak boleh, dalam anugerah Tuhan harus kita doakan. Tapi Paulus berkata apa? Boleh kalian berjauhan sementara untuk berdoa. Ingat itu? Untuk berdoa. Berarti intimacy can be broken, bisa dilepas sebentar. Karena saya butuh berdoa. Begitu penting, intimasi penting, tapi doa penting sekali. Saya boleh. Lalu kemudian Paulus berkata apa? Tapi jangan terlalu lama, supaya setan tidak mengambil bagian. Masih ingat itu? Ada 3 berarti hubungan intimasi boleh di break. Pertama, suami atau istri setuju, oke, boleh. Yang kedua, tujuannya karena mau konsentrasi devotion life. Dan yang ketiga, waktu tidak boleh terlalu lama, setan nanti masuk. Itu sebabnya banyak istri atau suami hancur lebur karena mulai mereka tidak mengalami intimasi. Maka Paulus berkata harus istri tubuh milik suami, suami milik istri, tidak boleh pergi berjauhan tanpa persetujuan. Lihat itu. Tapi dosa melumpuhkan. Saya tahu semua, tapi dosa sudah melumpuhkan saya. Akhirnya apa? Yang terjadi kedagingan, lamadak langsung marah meledak. Itulah yang terjadi. Kita tidak bisa penguasaan diri karena Galatia 5 berkata buah roh penguasaan diri. Lalu yang terakhir, dosa membinasakan, dosa membutakan, dosa melumpuhkan, dosa membinasakan. Mari kita ulangi satu yang dosa, 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 itulah dia. Karena itu ada dosa selesaikan. Itu yang saya berkata tadi. Saya akan berdoa sebentar buat teman-teman di sini. Dosa apa saja? Apakah kamu sudah berselingkuh? Katakan pada Tuhan. Apakah kamu keinginan untuk pornografi begitu memuaskan hatimu daripada hubungan suami istri? Satu orang dokter cerita kepada saya sambil nangis-nangis. Dia berkata, kalau suami saya sibuk tidak apa-apa, tetapi satu ketika dia pulang ke rumah, kami tetap tidak di tempat tidur. Lalu kulihat dari satu ruangan sudah jam 2 pagi. Betapa terkejutnya saya melihat suami saya sedang menikmati situs porno. Kok bisa begini Pak Pendeta? Saya berkata bisa. Kalau sudah kelaparan itu jiwa, sampah-sampah pun dimakan. Gitu. Memang bukan solusi, makin jatuh tenggelam. Makanya kita bersyukur ada retreat seperti ini. Refreshing, bereskan. Networking. Saya bersyukur di meja-meja orang seprofesi kumpul. Saya berkata kepada si Rana dan Rani, di mana Rana Rani? Mana kalian? Ada ya?
Saya berkata, ingat, sudah kita bayar mahal sekali ini, sudah kita bayar mahal sekali. Gunakan kesempatan membangun jaringan. Ingat, saya umur 61 tahun, saya mengamati keberhasilan orang tidak tergantung giftnya orang itu. Dia pintar sekali, dia dokter sekali, dia alumni, bukan itu. Saya melihat ada orang kurang berkarunia dibandingkan dia, tapi dia punya jaringan, jejaring yang sangat bagus. Dia melekat dengan orang-orang penting. Maka yang paling penting tentu adalah apa? Jejaringmu dengan Yesus. Networking.